Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia, Jawa Tengah, Banyumas, khususnya di SMA Negeri 1 Haji Barang. Saat ini sedang berlangsung kegiatan P5 ya, proyek pengungkatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini kalau kita perhatikan, ini adalah sedang berlangsung aksi lingkungan ya. Karena salah satu kegiatan P5 adalah aksi lingkungan, karena SMA Negeri 1 Haji Barang ini adalah SMA Adiwiyata Mandiri ya. Kita lihat ya kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh kelas 10 ya. Ini kelas 10. Semuanya kelas 10 karena kelas 10 ini merupakan kelas yang menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila ya. Oke, kita akan ingin tahu bagaimana kegiatan profil pelajar Pancasila ini. Oke, kita ingin tahu bagaimana mereka melaksanakan profil Pancasila ini. Oke, kita coba wawancara dengan peserta didik ya. Oke. Mbak, ini gimana Mbak? Apa yang sedang kalian lakukan ya? Kegiatan ya. Kegiatan kali ini ramai sekali. Ya, silakan Mbak. Apa yang sedang kalian lakukan di kegiatan? Sedang membersihkan tempat sampah di SMA Negeri 1 Haji Barang. Oh gitu ya. Di bawah kegiatan namanya, kegiatan apa ini? Kegiatan apa ya? Ya, proyek. Ya, proyek P5. P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Gimana pesan Mbaknya selama kegiatan ini? Seru sekali. Seru. Bisa ikut berpartisipasi membersihkan tempat sampah di SMA Negeri 1 Haji Barang. Oh ya, ini sedang event aksi lingkungan ya? Iya Pak. Ya. Mbaknya kelas 10 ya? Iya. Ya, bagaimana kesan bahasa apa ini namanya? Mbak Nata. Mbak Nata, nih kesan belajar di SMA Negeri 1 Haji Barang gimana? Senang sekali bisa sekolah di SMA Negeri 1 Haji Barang. Oh begitu ya. Ini ya, ya kita lihat ya di kejauhan sana ini nampak aktivitas para siswa ya dalam melaksanakan proyek pengungkatan profil pelajar Pancasila. Oke ya. Oke, kita lihat ya. Saya melaksanakan kegiatan ya. Oke, coba kita kembali ingin tahu bagaimana para pelaku program P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu implementasi kurikulum merdeka di kelas 10 SMA Negeri 1 Haji Barang. Kita ingin tahu lebih jauh. Ini Mas apa ini Mas namanya? Gilang. Mas? Gilang. Mas Gilang ya, ini salah satu kelas 10 ya Mas Gilang yang sedang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Mas Gilang ini? Apa yang sedang kalian lakukan nih Mas Gilang? Membersihkan tong sampah. Oh, kamu punya kebagian membersihkan tong sampah ya? Iya Pak. Ya. Gimana? Kenapa sampah di SMA Negeri 1 Haji Barang ini harus dikelola ya, di manajemen Mas Gilang? Supaya sekolah SMA Haji Barang tetap bersih dan segar.
Ya, Caranya. bagus. Oh, itu ya, makanya Mas Gilang peduli ya. Ya. Dalam ini kegiatan P5 ini dengan senang hati ya, tidak terpaksa ya. Tidak. Ya, dengan senang hati membersihkan tempat sampah. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa sampah ini kalau kita kelola dengan baik, maka sampah ini akan menjadi berkah ya. Bukan membuat masalah, tapi akan menjadi berkah ya. Karena nanti kalau sampah ini kita kelola, kita bisa buat untuk pupuk padat organik maupun pupuk cair organik ya. Itu yang organik. Kemudian yang anorganik kita bisa reuse maupun bisa kita jual kalau sudah dibuat biji sampah ya. Gimana Mas Gilang? Belajar di SMA Negeri 1 Aji Barang gimana? Sangat menyenangkan dan tentunya sangat bersemangat untuk ke sekolah setiap hari. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan Mas Gilang ini menjadi anak yang sukses ya. Amin. Bisa membahagiakan ibu bapak di rumah ya. Amin. Nanti bahagiakan beliau ya. Ya, siapa? Dengan kamu tekad untuk menjadi anak yang sukses ya. Oleh karena itu Mas Gilang selamat belajar di SMA Negeri 1 Aji Barang. Mudah-mudahan Allah memudahkan Mas Gilang dalam meraih cita-citanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman, semangat? Semangat. Ya luar biasa semangat ya. Ya. Iya luar biasa ya. Iya. Ya. Oke ya, selamat belajar ya. Ya, siapa? Oke, Mas Gilang ya, ini kalian juga teman-temannya bersemangat ya. Maka silakan kalian belajar dengan baik ya. Nanti setelah proyek ini juga ikuti dengan baik ya, sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh guru-guru pendamping ya. Siapa? Pendamping proyek. Oke. Sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pemerhati pendidikan untuk tahu lebih detailnya bagaimana implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri ya. Kita temui salah satu pendamping ya, P5, ini Ibu Emi ya, Bu Emi ya, ini Bu Emi. Bu Emi, coba kegiatan apa namanya ini, proyek apa namanya lebih spesifik, kami ingin tahu, Bu, silakan. Ya, jadi ini salah satu dari rencana kegiatan di aksi nyata P5, di mana kita memang mengambil temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya itu pengolahan sampah ya Bapak. Oh, jadi iya. di pengolahan sampah itu sebelum kita mengolah tentunya di situ ada proses pemilahan sampah ya. Jadi dari pemilahan sampah itu awalnya berasal dari tempat sampah ya di masing-masing kelas. Yang kalau kita lihat itu ada beberapa yang tidak digunakan secara maksimal. Jadi masing-masing tempat sampah itu sudah tercampur antara organik, anorganik, kayak isinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipilah seperti itu. Jadi kita berinisiatif dari anak-anak kelas 10 untuk membuat program pembersihan tempat sampah tersebut agar nanti bisa digunakan pada proses pemilahan lebih lanjut biar lebih maksimal dalam penggunaan dan nanti bisa memanfaatkan sampah tersebut sesuai dengan peruntukannya, baik di daur ulang maupun untuk kegiatan yang lain. Oke, luar biasa. Jadi ngambil tema gaya hidup berkelanjutan. Pengolahan sampah dengan judul SPAMS, Mana Peduli Sampah. Oh iya iya iya. Kenapa ini pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Aji Barang ini menjadi pilihan dalam P5 ini, Bu Emi? Ya, sesuai dengan temanya gaya hidup berkelanjutan itu menekankan kepada gaya hidup manusia yang bisa menunjang ke masa depan, di mana salah satu masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita itu adalah masalah sampah. Mereka setiap orang adalah penghasil sampah, makanya kita upayakan untuk di sekolah ini ada kesadaran dari masing-masing anak, masing-masing guru dan semua warga sekolah itu untuk bisa meminimalisir penggunaan sampah tersebut. Paling enggak mereka bisa memilah dari sampah tersebut dan bisa memanfaatkan sampah tersebut. Upayanya sih agar nanti sampah yang dihasilkan dari sekolah itu tidak terlalu banyak. Jadi semoga kedepannya bisa menjadi zero waste atau nol sampah. Iya, zero waste ya. Oke, ini luar biasa. Jadi gaya hidup berkelanjutan ini fokus pada sampah. Ini mungkin ada hubungannya dengan sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang
sebagai sekolah adiwiyata mandiri ini, Iya, Bu tentunya Emi? iya Bapak. Jadi karena sekolah adiwiyata mandiri itu juga salah satu dasar dari kenapa kita memilih program pengolahan sampah ini. Jadi sekolah adiwiyata mandiri dan juga sekolah sehat itu. Jadi bisa mengolah untuk sampah tersebut, mengutamakan program bukan 3R lagi tapi 4R ya Bapak. Iya. Jadi memang ada link yang saling ini ya, mendukung ya, untuk SMA Negeri 1 Aji Barang ini, karena SMA Negeri 1 Aji Barang ini adalah perlu diketahui pemerhati pendidikan berhasil meraih juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi Jawa Tengah, kemudian juara 1 lomba energi sumber daya mineral, dan juara 1 Green School Award ya. Ini juara 2 maaf, provinsi Jawa Tengah ya. Green School Award ya. Ini juara 2 ya. SMA Negeri 1 Barang juga sekolah adiwiyata mandiri ya, setelah memperoleh nasional kemudian naik satu tahap lagi yaitu sekolah adiwiyata mandiri. Maka pada tema P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, SMA Negeri 1 Aji Barang dalam tema gaya hidup berkelanjutan ini memilih ya untuk pengorganisasian sampah ya. Salah satu dari pengorganisasian sampah adalah tempat-tempat sampah yang ini perlu direvitalisasi ya Bu Emi ya. Yang kotor dibersihkan, yang nanti dikasih labeling juga untuk pemisahannya. Iya, labeling mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah kertas ya tentunya ya. Oke, sukses bersama Bu Emi. Selamat membimbing anak-anak kita tercinta sebagai calon generasi penerus bangsa ini yang insya Allah mereka siap pada saatnya untuk membangun negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sukses Bu Emi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Ya. Senang ya? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati pendidikan yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di sini kita akan melihat bagaimana penggunaan kembali sampah anorganik untuk digunakan kembali, atau istilah reuse ya. Reuse. Nah, di sini nampak hasil karya siswa ya pada proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ini sesuai dengan temanya, maka para siswa ini menggunakan sampah anorganik. Ini dibuat menjadi barang-barang yang berguna, antara tempat sampah ya, dan jam ya. Oke, ini karya yang harus kita apresiasi ya tentang karya siswa, dan tentunya di situ ada juga himbauan para peserta didik untuk mengolah, memilah, dan menggunakan sampah kembali atau reuse ya, sehingga pengendalian sampah di lingkungan rumah kita atau di lingkungan sekolah kita dapat dikendalikan. Oke, kita ikuti karya yang lain ya. Di sini menggunakan sampah plastik ya untuk membuat vas bunga ya, beserta bunganya ya. Nampak sekali bunga-bunga yang tercipta ini seperti aslinya ya, kita lihat ya. Oke. Ini adalah para perancang ya, para peserta didik yang sedang melaksanakan gelar karya ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nampak di situ juga tercipta briket ya, briket dari kertas kalau tidak salah ya, yang dibuat briket ya, arang ya, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber energi ya, yang mana sumber energi ini sangat membantu pengendalian percepatan ya
untuk agar energi fosil ini dapat dikendalikan dengan baik ya, tidak cepat habis ya. Ya, ini luar biasa ya karya-karya siswa dalam memanfaatkan kembali limbah sampah anorganik menjadi barang-barang yang berguna untuk kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan karya siswa untuk gelaran karya ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kita akan melihat bagaimana para peserta didik ini membuat briket ya. Briket yang terbuat dari limbah biji pinus ya, atau bunga pinus yang dibuat arang kemudian dibentuk briket-briket ya. Nampak di sini briket sedang digunakan untuk membuat membakar roti bakar ya. Ya, roti bakar ya. Ini luar biasa. Ini karya siswa ya. Ini briket dari limbah bunga pinus ya. Yang berserakan daripada tidak dimanfaatkan, maka ini terciptalah briket organik sebagai bahan bakar ya, yang bisa digunakan untuk substitusi dari bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil adalah merupakan jenis bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Sehingga dengan diciptakannya sumber energi alternatif atau sumber energi yang bisa diperbarui ini, maka sumber energi fosil ini tidak cepat habis. Oke, ini kembali kita ikuti karya-karya peserta didik ya, yang menggunakan limbah anorganik menjadi hiasan-hiasan yang ternyata punya estetika tinggi ya. Seperti kita lihat, ini adalah karya pembuatan peta ya dengan menggunakan limbah plastik ya. Juga buket bunga ya, ini juga terbuat dari limbah plastik juga. Kita lihat ya. Ini luar biasa ya, buket bunga yang juga terbuat dari limbah plastik ya. Nampak kaligrafi juga ya, ini terbuat dari dedaunan ya. Nampak indah sebagai hiasan dinding. Inilah kalau kita bisa mereuse ya sampah anorganik maupun organik, kita manajemen, kita kelola, ternyata sampah bukan menjadi masalah, tapi sampah akan menjadi berkah buat kehidupan kita ya. Ini sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya, pada gelaran karya ya, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, pendidikan yang berbahagia, marilah kita ikuti terus gelaran karya siswa ya. Kali ini kita lihat limbah sampah organik ini ternyata bisa dibuat hiasan dinding ya. Ini hiasan dinding ya. Ya, penari balet indah sekali ya. Ini dari sampah plastik dan kertas ya, digabung. Ini perancangnya, terciptalah hiasan dinding seorang penari balet. Nah, ini juga ada rancang bangun ya, yang terbuat dari limbah sampah organik juga nih, rancang bangun yang ada ini. Nah, ini perancangnya luar biasa, anak-anak kelas 10 ya, tapi sudah punya dedikasi dan karya yang inspiratif ya. Tentunya dengan merubah sampah anorganik menjadi barang-barang yang artistik. Nah, bukti bahwa sampah bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang
bernilai ekonomi tinggi, sebagai hiasan dinding maupun barang-barang yang bisa digunakan kembali dari limbah sampah anorganik. Oke, pemerhati pendidikan, kita ikuti karya-karya Peserta Didik ya, yang sedang melaksanakan gelar karya ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kali ini kita lihat dari limbah sampah ini bisa dibuat ya seperti hiasan kaligrafi ya, kaligrafi maupun stop map cantik ya, yang terbuat dari limbah kertas ya. Ini perancang-perancangnya ya. Ini anak-anak kita ya, tentunya kelas 10 ya, sudah mampu membuat sampah anorganik maupun organik menjadi barang-barang yang indah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sampah tidak menumpuk, mengganggu dan menimbulkan polusi tanah dan air, namun dimanajemen, dipilah, dikelola, dan akhirnya menjadi barang yang berguna kembali ya. Ya, ini seperti kaligrafi, ini terbuat dari sampah plastik ya, juga stop map cantik ya. Oke, pemerhati pendidikan, kita lanjutkan untuk melihat karya-karya siswa ya, yang terbuat dari limbah plastik atau dari sampah anorganik. Ini kita lihat nampaknya kalau kita perhatikan ini adalah lampu hias ya, lampu kamar tidur ya. Ini terbuat dari limbah tusuk es krim ya, dengan botol air mineral ya, nampak indah ternyata ya. Juga himbauan ya, dengan menggunakan kata-kata indah ya, yang dibingkai dengan bingkai yang juga terbuat dari limbah kardus dan limbah kertas ya. Ini kita lihat para perancangnya ya, mereka dengan kreativitasnya masing-masing ini mampu mendesain dan mereuse kembali sampah anorganik menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Seandainya kita sudah peduli dengan sampah, sekali lagi sampah tidak akan menjadi masalah, namun sampah akan menjadi berkah buat kita semuanya. Oke, pemerhati pendidikan, kita lanjutkan melihat karya-karya Peserta Didik SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri ya. Ini adalah mosaik ya, mosaik yang terbuat dari limbah plastik botol mineral ya. Ini ada beberapa warna ya, ada warna putih, warna merah, warna oranye, hijau, biru, grey ya. Ini mereka gabung ya, sehingga menjadi mosaik yang luar biasa. Dan juga hiasan dinding yang terbuat dari sampah daun ya, sampah daun dan dibingkai dengan menggunakan limbah kardus dan kertas ya, sehingga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini para perancangnya ya, para perancangnya kita lihat ini ya, para perancangnya ya, ini karya-karya mereka ya, sangat indah, yang terbuat dari menggunakan kembali ya limbah sampah atau reuse yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang, sesuai dengan temanya gaya hidup berkelanjutan ya, sehingga keberadaan sampah mestinya jangan sampai menumpuk karena akan menimbulkan polusi tanah dan air.
Oke, pemerhati pendidikan, kita masih asik ya menikmati hasil karya-karya peserta didik SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Nah, kita lihat di sini adalah merupakan tempat sampah ya. Kalau perhatikan kita, ini ada tempat sampah dan bunga ya, bunga atau dan keranjang barang juga ya. Jadi keranjang barang ini tempat sampah yang terbuat dari tutup botol mineral ya. Ini bisa menjadi keranjang barang dan keranjang sampah ya. Ini keranjangnya kita bisa lihat ya, anak kelas 10 SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Ini untuk membuat keranjang sampah sebesar ini dibutuhkan, menurut mereka ya, dibutuhkan sejumlah 676 tutup botol ya, 676 tutup botol ya. Nah, ini di sebelahnya adalah vas bunga yang begitu cantik ya, nampak seperti aslinya ya. Ini juga terbuat dari sampah anorganik yang difungsikan kembali ya, untuk dirubah bentuk ya, atau dikenal dengan reuse. Demikian pemerhati pendidikan ya. Sampah ini kalau tidak kita kelola tentunya akan menimbulkan bahaya polusi tanah dan air ya. Pemerhati pendidikan, marilah kita lanjutkan menikmati karya-karya siswa ya. Kali ini kita sedang menikmati vas bunga ya, yang begitu cantik ya, seperti bunga matahari ya. Kalau kita perhatikan jenisnya terbuat dari limbah plastik ya. Ya, kita lihat para perancangnya ya. Ya, para perancangnya ini anak-anak yang penuh kreatif. Ya, ini juga sedang dikunjungi oleh pemimpin atau koordinator proyek ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sedang berlangsung di SMA Negeri 1 Aji Barang selama 2 pekan ya. Kemudian ditutup dengan gelaran karya ya dari mereka selama 2 pekan ini. Inilah merupakan penutupannya. Ini kita lihat ini karya vas bunga ya dari anak-anak ya. Ini luar biasa ya. Oke, ini keluarga bahagia dan pemerhati pendidikan, kita lihat reuse dari sampah yang dibuat oleh peserta didik kita ya. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Aji Barang dengan karyanya kali ini hiasan dinding ya. Hiasan dinding yang terbuat dari limbah kertas kardus dan kertas koran ya. Ya, ini ya. Menjadi barang-barang yang berguna ya dan indah. Nah, ini perancangnya ya, yang mencoba untuk merubah mereuse sampah kardus dan kertas menjadi hiasan dinding yang cantik dan menarik ya. Nah, ini marilah kita terus ikuti karya kreatif dari siswa SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Oke, pemerhati pendidikan, kita masih berlanjut untuk menikmati gelar karya ya, memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang-barang yang indah dan cantik ya, dengan mereuse ya, atau menggunakan kembali sampah-sampah tersebut sehingga akan mengurangi jumlah sampah anorganik di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang. Kali ini kita akan lihat karya ya yang cantik, ini berupa hiasan dinding ya,
yang terbuat dari, kalau kita perhatikan ini terbuat dari limbah plastik ya, bekas sendok ya, bekas sendok. Nah, ini juga ada tempat sampah ya, tempat sampah untuk kamar ya, tempat sampah untuk kamar ya. Tentunya ini kalau kita lihat ya, kamar-kamar pribadi. Inilah perancangnya ya, perancangnya ini ya, ini sampah ya, tempat sampah untuk kamar ya, sehingga sampah kering ya. Dengan ini adalah hiasan dinding ya, hiasan dinding. Ini perancangnya ya. Oke, cantik-cantik sekali ya, sangat indah barang-barang yang diciptakan oleh mereka dari mereus ya, sampah anorganik menjadi barang yang cantik dan indah. Oke, Pemerhati Pendidikan, kita lanjutkan ya untuk menikmati karya-karya cantik dari siswa SMA Negeri 1 Aji Barang kelas 10 yang sedang mengadakan gelaran karya ya, gelaran karya pada P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kita lihat di sini, ini adalah tempat buah. Kalau kita lihat ya, tempat buah ini, nah, tempat buah ini hasil karya mereka ya, yang terbuat dari limbah plastik, limbah plastik ini. Nah, limbah plastik ini terbuat dari limbah plastik ini ya, menjadi tempat buah yang sangat berguna. Nah, juga hiasan dinding ya dari limbah kertas ya. Ini sangat cantik sekali ya. Nah, ini luar biasa ya, sangat cantik dari karya-karya mereka ya. Oke, Pemerhati Pendidikan yang berbahagia, kita ikuti terus kali ini karya yang lain ya dari para peserta didik kita ya, para siswa. Ini adalah hiasan dinding ya, hiasan dinding karya mereka ini, hiasan dinding dan tempat tisu ya, tempat tisu ya, ini tempat tisu. Ini perancangnya ya, siswa SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah mandi ya. Untuk P5 tahun ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ya, maka sasarannya adalah untuk lestarinya alam dan lingkungan yang ada di sekolah sebagai tempat pendidikan, dan tentunya mereka akan mengimplementasikan juga di lingkungan di rumah ya. Dari hasil pendidikan di sekolah ya, mereka akan paham bagaimana menggunakan sampah ya, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan ya, polusi tanah dan polusi air. Maka mereka mereuse ya, menggunakan kembali untuk diubah menjadi barang-barang yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, Pemerhati Pendidikan, kita masih melanjutkan menikmati gelaran karya ya, peserta didik mengubah sampah anorganik menjadi barang-barang yang cantik dan indah yang bisa dimanfaatkan kembali ya. Kali ini kita akan melihat ini tampilan karya ya, berupa hiasan dinding ya, yang indah ini ya, hiasan dinding. Ini para perancangnya ya, 4 orang siswa ya. Nah, ini juga ada asbak ya, tempat rokok yang terbuat dari limbah ini sampah ya. Cantik ya. Iya, ini hiasan dinding berupa bunga yang memencar ya, mekar ya. Ini cantik sekali. Oke. Ya, kita masih menikmati ya karya-karya siswa ya. Ini tempat buah ya. Kalau ini tempat buah ya.
yang terbuat dari bekas tutup botolnya. Ini cantik sekali, dan buket bunga ya yang terbuat dari limbah plastik, dan keranjang belanja ya yang terbuat dari limbah botol air mineral ya, yang terdiri dari warna merah, grey ya. Ini indah sekali, dan untuk buket bunganya ini persis seperti bunga alami ya, yang ternyata inilah dibuat dari limbah plastik sebagai sampah anorganik. Ini sekali lagi tentunya ini menjadi rujukan bagi kita semua bagaimana menggunakan kembali limbah sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke. Nah, kita sekarang masih menikmati ya gelaran karya memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri untuk dirubah menjadi barang-barang yang berguna atau sering dinamakan reuse ya. Nampak ini para perancang yang sudah merancang pemandangan ya, pemandangan alam di suasana malam hari ya, yang terbuat dari limbah sampah organik dedaunan ya, dedaunan. Kemudian ada juga hiasan dinding yang dibuat oleh mereka ya. Ini juga hiasan dinding. Ya, ini para perancangnya ya. Para perancang yang merancang bagaimana mengubah sampah daun kering yang diubah menjadi pemandangan ya, hiasan dinding yang sangat cantik ya, pada suasana malam hari ya. Indah sekali ya. Oke, kita masih menikmati ya gelaran karya siswa. Nah, ini para perancang siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata mandiri ya. Nah, ini juga ya perancangnya, kali ini mereka membuat lukisan ya, lukisan yang terbuat dari bungkus permen ya. Ya, nampak lucu dan indah ya, dengan dibingkai ya, jadi semacam lukisan yang sangat bagus ya. Iya, ini pakaian Jawa temanya ya, berkacamata dan pakai ikat ya, indah sekali. Dan ada vas bunga di sini ya, sangat indah. Ini ternyata terbuat dari limbah sampah plastik anorganik menjadi barang-barang yang berguna. Jadi mereka menggunakan kembali atau reuse ya, sampah anorganik menjadi barang-barang yang cantik dan bermanfaat. Oke.